sembari memohon petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara rapat awal tahun dan penyerahan laporan hasil belajar siswa semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai. Selanjutnya pembacaan doa. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama mendudukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan sanjungan hanya milik-Mu ya Allah. Selawat serta salam semoga selalu dilimpahkan Allah kepada junjungan yang mulia Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan ahlul bait, serta para pengikut sampai akhirul zaman. Ya Allah, ya Rabbi, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka rapat awal tahun dan penerimaan buku laporan pendidikan semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Semoga dalam pertemuan ini Engkau ridhoi. Ya Allah yang maha berkehendak, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami, karena Engkau maha membolak-balikan hati siapa saja yang Engkau kehendaki. Ya Allah, berikanlah ketabahan, kesabaran kepada kami, kekuatan lahir dan batin, kekuatan pikir dan zikir, agar kami dapat mendidik generasi bangsa ini menjadi generasi yang selalu berzikir kepadamu, generasi yang cinta Al-Quran, generasi yang bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang selalu mendapat rahmat dan berkah darimu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, jika doa ini tidak layak bagi kami karena kurangnya ibadah kami kepadamu, maka pada hari ini kami mengangkat kedua tangan kami dengan mengharapkan ampunan dan ridho-Mu, karena Engkau maha pengampun atas segala dosa hamba-hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala Min 1 Gorontalo Utara, yang saya sebut nama beliau Bapak Nasir Mulwa SPDI, beserta staf Dewan Guru Min 1 Gorontalo Utara yang sempat hadir di aula kali ini. Yang saya hormati Ketua Komite Min 1 Gorontalo Utara beserta jajarannya yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, serta yang saya hormati dan saya muliakan
Bapak Ibu wali kelas dari murid-murid Min 1 Gorontalo Utara yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada rapat awal tahun di pagi hari ini. Untuk pengantar kata pada pagi hari ini, itu ada beberapa hal yang harus saya sampaikan selaku bidang kurikulum di Min 1 Gorontalo Utara. Karena ini juga rapat awal tahun dirangkaikan dengan laporan hasil belajar siswa selama semester ganjil, sekaligus dengan rencana ke depan yang akan dilakukan di Min 1 Gorontalo Utara untuk pembelajaran siswa ke depannya. Pertama, saya sampaikan dulu terkait refleksi kita pada semester ganjil ke belakang. Kita ketahui bersama bahwa negara kita Indonesia itu dilanda pandemi kurang lebih 2 tahun, dan hingga saat ini itu masih ada dampaknya untuk kita semua, terutama dalam bidang pendidikan. Di Min 1 Gorontalo Utara sendiri itu hampir 2 tahun kegiatan pembelajaran itu memang betul-betul berdampak sangat kuat, sehingga pembelajaran di Min 1 Gorontalo Utara memang agak kurang berhasil atau kurang efektif, karena ya saat pandemi itu melanda, kita Min 1 Gorontalo Utara sama sekali tidak melakukan pembelajaran. Kemudian saat pandeminya sudah mulai turun, malah pembelajarannya ya kita ketahui bersama bahwa Gorontalo Utara itu yang paling sedikit waktu lalu. Kemudian banyak orang tua yang sudah setuju untuk kita melaksanakan pembelajaran tatap muka secara full. Akan tetapi kami dari pihak madrasah juga mengikuti aturan yang dikeluarkan dari atasan kami dari pemerintah maupun Kementerian Agama untuk belum melaksanakan pembelajaran tatap muka secara full. Sehingga pada semester ganjil kemarin itu kita masih melaksanakan pertemuan tatap muka terbatas, yaitu 50-50. Meskipun memang di sekolah-sekolah lain itu sudah ada yang full, tapi mau bagaimana lagi, memang Kementerian Agama itu sebelum sekolah-sekolah lain full, Kementerian Agama sudah mulai full lebih dulu. Akan tetapi qadarullah kemarin di Gorontalo, di Provinsi Gorontalo yang di kota itu ada beberapa madrasah yang kena COVID, sehingga keluarlah aturan bahwa Min 1 Gorontalo Utara itu seluruh madrasah belum diwajibkan untuk tatap muka secara penuh. Itu saat semester ganjil kemarin, sehingga sampai sekarang, sampai dengan bulan November kemarin itu kita masih melaksanakan tatap muka secara terbatas, karena memang belum dicabut untuk surat edarannya. Ya. Dari sini ya banyak kegiatan-kegiatan pembelajaran yang tidak sempat dilaksanakan. Salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan ekskul. Nah, kegiatan ekskul ini yang diharapkan mampu mengembangkan potensi dari siswa-siswa Min itu sendiri, malah 2 tahun belakangan sama sekali tidak dapat dilaksanakan. Kemudian ya dari beberapa masukan yang disampaikan oleh guru kelas juga, itu saat siswa-siswa ini masuk, karena mereka kemarin 1 tahun, kurang lebih 1 tahun tidak ke madrasah. Jadi saat mereka masuk di pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka terbatas, itu ada beberapa yang dites kembali kemampuan awalnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kami lakukan tes kembali untuk kemampuan awal, berhitung dan membaca. 2 itu yang dilakukan tes kembali sebelum kita melakukan menerapkan strategi pembelajaran yang tepat setelah pasca pandemi. Nah, akan tetapi Bapak Ibu sungguh sangat menyayangkan hasilnya. Ada banyak
siswa yang dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kemampuan membaca dan berhitungnya ketinggalan 1 tahun, mundur 1 tahun, dan ketinggalan lagi mundur 1 tahun. Ya. Bahkan ada beberapa yang sudah kelas tinggi malah mundur 3 tahun. Ini kemampuan membaca dan berhitung dasar. Ya, harusnya sudah kelas 5, kelas 6 itu membacanya sudah lancar. Nah, saat dites kembali pasca pandemi, membacanya seperti membaca anak kelas 3 dan kelas 2. Ini sebenarnya adalah tanggung jawab kita bersama. Karena yang namanya membaca dan berhitung dasar itu kita tidak perlu kemampuan yang terlalu tinggi untuk melatihnya. Ya. Selama ada buku di rumah, ada koran, ada apa yang bisa dibaca di rumah, itu bisa didorong untuk anak-anak 10 sampai 15 menit saja untuk membaca. Setelah itu mereka bermain, silahkan. Ya. Karena kalau kemampuan membaca dan berhitung itu adalah kemampuan yang dilatih Bapak Ibu. Jadi harus dilatih terus menerus. Kalau dia tidak dilatih terus menerus, mereka akan lupa. Kalau mereka sudah lupa hurufnya, sudah lupa cara membacanya, ya bagaimana pembelajaran itu akan berjalan sebagaimana mestinya kalau membaca saja itu kita masih head foto-foto bongo kalau bilang. Ya. Jadi kalau terkait materi yang dikejar kemarin dalam semester ganjil akhir, bulan-bulan akhir, itu alhamdulillah guru-guru kita itu sudah merampungkan beberapa materi. Memang tidak semuanya karena kita masih dalam keadaan darurat, dan alhamdulillah ini semuanya juga penilaiannya dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin memang ada beberapa orang siswa yang nantinya nilainya agak rendah, mohon dimaafkan, karena itu bukan berarti merefleksikan bahwa anak Bapak Ibu adalah kemampuannya kurang atau dia bodoh dan sebagainya, tidak. Ya, akan tetapi memang seluruh Indonesia itu termasuk kita mendapatkan dampak dari pandemi ini, sehingga banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya kualitas pendidikan kita. Nah, untuk kedepannya Bapak Ibu, untuk kedepannya kami dari Min 1 Gorontalo Utara itu sudah merancang berbagai program kerja yang nantinya itu akan mendukung terciptanya generasi yang berprestasi sesuai dengan visi dan misi kepala madrasah kita yang baru. Kebetulan di semester ganjil kemarin kepala madrasah kita berganti dari Pak Lubis ke Pak Nasir. Nah, Pak Nasir ini kemarin sudah membawakan visi dan misi yang sangat bagus untuk Min 1 Gorontalo Utara. Cuman memang pelaksanaannya tidak kurang maksimal karena kemarin kita masih pertemuan terbatas, tatap muka terbatas. Nah, ini nantinya saat semester 2 ini, apabila nanti Bapak Ibu sekalian sepakat untuk kita melaksanakan tatap muka secara penuh, maka insya Allah program dari kepala madrasah kita ini akan berjalan dengan maksimal. Jadi ada beberapa program, yaitu dari bidang akademik maupun non akademik. Kemarin saja kita dari Min 1 Gorontalo Utara itu tanpa program dari Bapak Kepala Madrasah kita itu sudah ada yang tembus sampai ke tingkat provinsi untuk yang bagian akademik, yaitu dalam kegiatan kompetisi sains madrasah tingkat nasional, tingkat provinsi. Jadi itu pada bidang IPA terintegrasi. Jadi ada 2 yang dimasukkan, IPA terintegrasi sama matematika terintegrasi. Tapi yang lolos sampai ke tingkat provinsi itu hanya IPA terintegrasi. Yang matematika itu kandas ke tingkat kabupaten. Ya, itu nanti diharapkan setelah, kalau kita sudah penuh, ini nanti akan ada kegiatan ekstrakurikuler untuk yang akademik maupun non akademik. Nah, yang akademik itu salah satunya adalah pelatihan untuk persiapan kompetisi sains madrasah. Nah, itu yang akademik, nanti diharapkan untuk dukungan dari Bapak Ibu sekalian, karena nanti anak-anak yang nanti dipersiapkan ini mereka akan dilatih tiap hari sebelum sekolah.
Gitu. Kemudian ada baca tulis Al-Quran juga akan mulai digalakan untuk ekstrakurikulernya. Nah, untuk yang non-akademik sendiri itu kegiatan-kegiatan olahraga dan atletik itu akan mulai dilaksanakan lagi untuk mulai tahun ajaran genap ini sampai nanti insya Allah kedepannya sudah tidak ada lagi kasus COVID-19 sehingga kita bisa terus melaksanakan program kerja ini dengan baik. Ya, demikian dulu pengantar dari saya. Untuk lebih lengkapnya mungkin akan disampaikan lagi oleh Kepala Madrasah. Ya. Dan untuk hal-hal terkait dengan apa saja yang perlu dibicarakan dengan siswa-siswa kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu nanti akan disampaikan lebih jelasnya lagi oleh wali kelas masing-masing setelah rapat ini ditutup. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya penandatanganan fakta integritas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara simbolis. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Hatimoha SPD dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan oleh Bapak Muhammad Syukur Adam. Disilakan. Yang lainnya kalian masih punya kesempatan di semester genap nanti ya.
Padang. Anak-anak sudah dipanggil oleh ibu nanti. Ini anak belum terdaftar dan belum masuk ke madrasah, tetapi sudah disebutkan di kelas 1 dengan metode modul yang dibuat oleh Ibu Rifan. Oh, coba membaca luar biasa. Dari kemarin-kemarin ini Ami, petani hajat dikasih. Cuman mungkin memang karena belum terdaftar. Menggunakan modul IPA pada ibu itu didampingi oleh orang tua di rumah yang selalu diserahkan ke guru. Karena guru wajib dari jam 7.00 sampai jam 12, bahkan paling lambat pukul 13.00. Pukul 13.00 itu berarti jam 1. Jadi mari kita dukung program ini, madrasah berprestasi. Guru-guru pun saya lihat belum mampu di dalam administrasi. Saya mau pilih ikut tingkat. Alhamdulillah sudah berapa orang saya utus tingkat. Ronaldo, saya tunduk. Ibu Nur, Pak Yusuf sudah. Sekarang yang berangkat tadi Pak Pris, perwakilan kelas 5 ikut tingkat untuk meningkatkan itu pendidikan yang ada di sini. Ikut tingkat. Ini tidak lanjut. Bukan sebenarnya pendidikan latihan. Jadi guru-guru akan dilatih di sana bagaimana teknis mengadakan pembelajaran yang berhadapan dengan peserta didik. Kemudian Bapak dan Ibu, sebentar nanti Bapak dan Ibu akan menandatangani fakta integritasi. Yang mana itu fakta integritasi pahamlah untuk orang rupiah. Dan S2L sedekah sehari 500 rupiah. Tujuannya kan perlu ada tujuan. Tujuan yang pertama, membiasakan anak didik kita tahu berinfak, bersedekah. Karena manfaat dari sedekah ini tidak mengurangi kekayaan bapak ibu, malah justru meningkatkan perekonomian ada di kita. Sedekah 500, walau sisa dia nggak ada sisa anggaran, sisa belanja 500 tahun apa? Nunu itu 500 nunu bagi masyarakat. Kita tidak ada anggaran. Bukan iman, walau apa sebenarnya bersinergi? Bersinergi itu artinya kita mengunjungi madrasah-madrasah yang sudah berkembang. Kita harus bersinergi dengan mereka. Kita ambil lagi dari S2L. S2L itu dananya. Nah, dalam program kerja di sini kami sudah ada program kerja yang tersusun. Itu kami bagi 3. Yang pertama program jangka pendek, program jangka menengah, dan program jangka panjang. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Madrasah tadi itu sudah kami susun dalam program kerja kami. Untuk program jangka pendek Bapak Ibu saya sampaikan karena supaya kita tahu bersama. Nah, orang tua juga tidak kaget-kaget. Nah, kenapa tiba-tiba sudah harus ada pekerjaan begini? Mengapa sudah ada itu S2L? Nah, ini Bapak Ibu kami sudah susun dalam satu dokumen, yaitu program kerja dari